Halo Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, apa kabarnya nih? Saya Mona Lisa Kalalembang dan suami saya Ujang Sanusi. Kami berdua adalah leader tim Financial Advisor Prudential di kantor agensi GPS. Lokasi kantor kami adalah di Central Park, Jakarta Barat. Tim kami adalah full-time financial advisor PruVenture di Prudential. Tim kami siap melayani Bapak Ibu untuk memberikan layanan perencanaan keuangan dan juga untuk pemrosesan polis asuransi. Tim kami juga berpengalaman dan spesialis klaim di Prudential sehingga Bapak dan Ibu akan mendapatkan pelayanan terbaik dari kami. Saat ini saya menghubungi Bapak Ibu untuk memberikan satu info terbaru dari Prudential. Ya, luar biasa, Prudential memberikan santunan gratis COVID-19 1 juta per hari sampai dengan maksimum 30 juta ya untuk per orang loh Bapak Ibu. Ya, ini bukan hanya untuk nasabah Prudential tapi untuk semua orang. Ya, jika seandainya nasabah tersebut terdiagnosa COVID-19 dan harus dirawat inap di rumah sakit ya, nah bisa untuk tinggal menunjukkan ya dari informasi PALS. Jadi sebelumnya Bapak Ibu selama sekarang ini ya saat masih sehat ya, registrasi dulu ya, install dulu aplikasi PALS, nanti saya kasih linknya ke Bapak Ibu, kemudian registrasi dan apply untuk asuransi gratis kecelakaan ya. Bagikan informasi ini sebanyak-banyaknya kepada orang tua Bapak Ibu, sanak saudara, sepupu, adik kakak ya kan, sehingga jika sampai mereka harus rawat inap karena COVID-19 lumayan terbantu kan ya Bapak Ibu untuk santunan ini. Nah, silahkan Bapak Ibu infokan nanti ke mereka ya mengenai hal ini. Oke Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bingung ya mengapa saya menghubungi Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk menginformasikan beberapa hal. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan mengenai santunan gratis COVID-19 1 juta per hari dari Prudential untuk semua orang ya. Nah, kenapa juga saya mau untuk menghubungi Bapak dan Ibu, karena saya benar-benar merasa bahwa COVID-19 ini adalah satu penyakit ya yang benar-benar sangat bahaya ya saat ini ya. Begitu banyak nasabah kami ataupun tim kami sendiri yang sudah menjadi korban. Ya, ada yang sakit COVID-19 saat ini masih dirawat, ada yang sudah sembuh, tapi ada juga yang bahkan sudah meninggal. Bahkan tim kami masih muda belia, wanita umur 24 tahun ya, sehat walafiat, tidak ada masalah. Di bulan Mei kemarin ya kena COVID-19 dan akhirnya berpulang. Sedih banget ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa juga saya juga mau untuk sharing ya informasi ini, karena di bulan Agustus 2020 itu terjadi turbulensi dalam kehidupan saya. Ibu saya yang berusia 68 tahun, dia sehat, bugar, fit ya, rutin medical check up. Dia di Agustus 2020 merasa dadanya sesak, ternyata ada cairan di dada, dan setelah di foto ronsen, CT scan dan lain sebagainya, ternyata setelah patologi ya, itu ada tumor di paru. Padahal ibu saya bukan perokok dan lifestyle-nya dia sangat-sangat bersih, tidak ada masalah ya. Maksud saya dia sehat, healthy life gitu ya. Kemudian juga dia tidak merokok dan tidak ada anggota keluarga kami juga yang merokok. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi ya itulah ya namanya risiko. Nah, apa yang terjadi pada saya ketika saya mengetahui hal itu? Tentu saja saya shock, saya nangis, saya khawatir, saya takut banget ya Bapak Ibu ya, karena penyakit ini saya tahu adalah satu penyakit yang cukup ditakuti saat ini ya. Belum ada obat yang benar-benar mumpuni ya. Kami hanya berserah kepada Tuhan, kami percaya Tuhan yang berdaulat atas kehidupan ibu saya, dan kami percaya Tuhan akan memberi kesembuhan buat ibu saya. Amin ya. Nah, kemudian ada juga kekhawatiran saya karena ibu saya ini hanya punya yang namanya kartu BPJS ya, karena sebelumnya saya mau buatin dia ya kartunya waktu itu, tapi sudah ada beberapa hal yang tidak memungkinkan termasuk dengan usia. Nah, dengan kami memakai kartu BPJS ini mulai dari awal sampai saat ini, apakah terbantu? Ya, saya terbantu.
ya, tapi tetap saja banyak terapi-terapi yang harus kami bayar sendiri dan itu tidak murah ya Bapak Ibu ya. Kemudian lagi banyak obat-obat, terutama vitamin-vitamin yang pastinya tidak di-cover oleh BPJS ya. Satu botol vitamin ya untuk penderita cancer itu harganya 2 jutaan, isinya 120 kapsul. Satu hari itu bisa minum 4 sampai dengan 5 kapsul. Ya Bapak Ibu bisa hitung sendiri ya. Bagaimana berapa biayanya seperti itu. Belum lagi makanan-makanan khusus ya. Kenapa perlu makanan khusus? Tentu saja seseorang yang sudah mengalami sakit kronis ya seperti kanker seperti itu, tentu saja kondisinya dia sangat-sangat menurun ya Bapak Ibu, tidak sama dengan kita. Dia nggak bisa tuh makanan normal, sehingga perlu dibantu untuk makanan-makanan termasuk dengan makanan cair atau susu seperti itu yang menambah untuk nutrisinya dia ya, karena kankernya itu menyerap semua zat-zat makanan yang masuk sehingga harus terus diisi Bapak Ibu, dan itu tidak murah ya. Satu kotak susu aja habis satu hari itu 100.000 tuh satu kotak susu saya beli ya. Nah Bapak Ibu, ini yang membuat kami cukup stres ya, terutama saya ya. Ini ibu saya aja ya, anak-anaknya kami berempat masih support untuk keuangan dia ya. Nah bagaimana ketika saya tua nanti ya, bukan hanya tua, bagaimana beberapa tahun ke depan kalau saya mengalami seperti ibu saya ya. Puji Tuhan saya sendiri sudah punya yang namanya asuransi kesehatan sesuai dengan tagihan sampai dengan seluruh Asia, dan juga saya sudah punya untuk proteksi income ya. Yang namanya kenapa saya punya ya, saya nggak ingin ya Bapak Ibu untuk nyusahin orang lain, dan terutama ya saya nggak ingin ya stres saya double ya kan. Ketika kita sakit kita fokus pada penyembuhan ya, gimana mungkin kita masih mikirin yang lain-lain juga ya Bapak Ibu. Nah bagaimana kalau saat ini kita nggak punya proteksi seperti itu ya, mau nggak mau Bapak Ibu saya mengajak, ayo kita berpikir ya. Kenapa? Karena setiap orang punya resiko ini ya. Kalau kita nggak mau bayar dengan uang kecil ya, satu ketika kita ditagih untuk biaya yang besar ya, mau nggak mau harus keluar duit ya. Kenapa nggak dipunyai sekarang gitu loh. Kenapa? Karena Bapak Ibu masih sehat. Ketika Bapak Ibu sudah mengalami yang namanya diabetes, kemudian darah tinggi, pernah operasi ini dan itu, kemudian ada flek pada paru ya kan, pernah miom dan sebagainya Bapak Ibu, apalagi dengan usia yang makin bertambah, itu kemungkinan kecil bisa diterima ya, hanya sekitar 25-30%. Justru saya memberi informasi ini ke Bapak Ibu karena saya yakin Bapak Ibu masih sehat, karena kalau udah sakit ya percuma saya infokan, udah pasti nggak mungkin diterima lagi ya Bapak Ibu ya. So please consider the best protection for you before it's too late. Oke, tadi saya udah informasikan ke Bapak Ibu mengenai informasi pertama, santunan gratis untuk pasien COVID-19 ya, jika dirawat inap di rumah sakit. Nah, informasi kedua yang saya mau infokan ke Bapak Ibu yaitu saat ini di Prudential baru launching produk terbaru asuransi kesehatan sesuai tagihan dengan harga ekonomis. Sebelumnya kita udah punya produk seperti ini tapi harganya jauh lebih tinggi. Kenapa? Produk itu adalah produk unit link, sedangkan produk PSS ini adalah produk asuransi tradisional. Jadi benar-benar murni hanya khusus asuransi kesehatan, tidak ada investasi sama sekali. Dan seperti Bapak Ibu tahu kan ya, kayak asuransi mobil aja ya, setiap tahun ketika Bapak Ibu bayar asuransi mobil tentu saja naik ya preminya. Kenapa ya? Karena mobilnya juga makin tua ya. Sama seperti ini asuransi PSS, bedanya apa dengan sebelumnya ya, otomatis dengan harga ekonomi sekarang ini sangat murah, tapi setiap tahun ada kenaikan karena pertambahan usia ya. Nah tapi luar biasanya di Prudential ini, kalau misalnya nih seseorang dia terdiagnosa sakit ya, misalnya dia terdiagnosa cancer di usia ini ya, dia udah habisin tuh limitnya dia 15 miliar, kemudian bisa nggak dia perpanjang untuk tahun depan? Ya bisa aja ya kan. Tapi memang ada kenaikan harga. Kenaikan harganya itu hanya karena faktor pertambahan usia 1 tahun, bukan karena dia udah habisin jatah klaim dia. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau di asuransi lain itu pasti direview Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu setahun ini udah habiskan limit misalnya, jangankan sampai MM-an ratusan juta,
tahun depan belum tentu diterima loh Bapak Ibu untuk Anda perpanjang polis. Kenapa? Ya dianggap Anda sudah merugikan perusahaan. Tapi Prudential tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kenapa demikian? Ya karena Prudential adalah perusahaan asuransi nomor 1 di Indonesia saat ini, dan Prudential sudah menghitung dengan program seperti ini ya akan banyak nasabah yang masuk, sehingga kita tahu Bapak Ibu yang namanya asuransi itu adalah tanggung bersama risiko. Semakin besar anggota yang masuk di dalam asuransi ya kan, untuk biaya asuransinya itu kita tanggung bersama sehingga nanti bisa tercover ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sangat menyarankan Anda punya paling tidak untuk 1 sampai dengan 2 tahun ke depan, karena kan ini juga asuransinya tahunan ya Bapak Ibu pakai tahun ini, tahun depan perpanjang lagi. Nah nanti kalau udah ada vaksin yang benar-benar udah valid, terbukti, Bapak Ibu nggak mau pakai lagi, ya silahkan. Kalau Bapak Ibu mau balik lagi ke BPJS doang, atau mau balik lagi ke asuransi kantor, ya kan, silahkan. Nah, kenapa perlu Bapak Ibu punya ini selain dari asuransi kantor ya? Karena kalau asuransi kesehatan dari kantor itu, Bapak Ibu itu limitnya sangat terbatas ya. Ada nasabah kami, dia seorang direktur ya, dia pikir dia dapatnya unlimited dari kantor ya. Saat itu dia ada masalah penyumbatan di jantung ya, dia harus operasi jantung ya, pasang ring ya di 3 atau 4 titik itu, sampai menghabiskan uang ya, menghabiskan budget 450 juta. Bapak Ibu tahu nggak yang di cover dari asuransi kantor dia? Itu hanya 220 juta, sehingga dia cover sendiri 230 juta. Hari gini Bapak Ibu, tiba-tiba Anda diminta duit 230 juta ya. Nah masalahnya duitnya ada nggak gitu ya, karena kan rumah sakit nggak mau tahu ya, nggak mungkin kita kasih dia sertifikat rumah ya kan Bapak Ibu ya, harus duitnya dalam bentuk duit cash. Kalaupun Anda punya kartu kredit ya, berapa sih limitnya? Ya sangat penting Bapak Ibu untuk punya dalam 1 sampai 2 tahun ke depan. Setelah itu kalau misalnya kondisi sudah normal balik lagi, Bapak Ibu nggak mau pakai ya silakan aja ya. Nanti kalau Bapak Ibu berminat untuk asuransi kesehatan ini, saya akan kasih detailnya ya, manfaatnya seperti apa. Tapi ini luar biasa ya. 1 tahun Anda di cover dengan limit 15 miliar tiap tahun ya Bapak Ibu ya. Belum lagi kalau Anda nggak klaim, tambahan limit lagi. Kemudian Anda cuma tinggal pilih ya kan, mau dirawat di wilayah mana, mau di Indonesia kah, seluruh Asia atau seluruh dunia, mau di kamar yang 1 orang atau mau berdua dalam 1 kamar ya kan. Nah itu semuanya udah nggak pusing, semuanya udah diganti sesuai dengan tagihan. Bahkan batas manfaatnya hingga 65 miliar kalau yang untuk seluruh dunia ya. Kalau misalnya nih tiba-tiba nih kita, kata orang, wah saya jaga-jaga kesehatan deh ya, saya nggak mungkin lah kena covid. Wah jangan jumawa ya Bapak Ibu ya, yang namanya risiko itu bukan hanya covid ya. Ada nasabah dia kepleset ya, kemudian tulang di jarinya retak, itu harus menghabiskan biaya 160 juta. Hari gini Bapak Ibu keluar duit cash sendiri 160 juta, nyesek juga ya Bapak Ibu ya. Nah belum lagi ada pasien nasabah Prudential dirawat di Rumah Sakit Puri Indah Jakarta karena COVID-19, itu dia di ICU 1 bulan tagihannya sudah mencapai 700 juta. Ya kebayang Bapak Ibu ya. Jadi saat kapan Anda harus punya? Ya sekarang Bapak Ibu, justru Anda sehat. Kalau udah ada rapid reaktif atau swab positif, waduh saya nggak bisa jamin ya Anda bisa diterima. Pasti Anda ditolak kalau ada hasil swab yang menyatakan positif ya Bapak Ibu. Nah kemudian informasi ketiga yang saya mohon izin untuk share kepada Bapak Ibu adalah untuk proteksi income ya. Apakah income kita bisa hilang? Bisa ya, faktornya bisa macam-macam. Misalnya karena ada PHK atau bisnis lagi turun ya kan, dan lain sebagainya. Nah tapi Bapak Ibu sebenarnya kalau masalah-masalah seperti itu saja, selama Bapak Ibu sehat tidak ada masalah, Bapak Ibu bisa kerja yang lain ya, bisnis yang lain ya kan. Ya tinggal masalah kreativitas aja. Tapi ketika terjadi yang namanya risiko seperti yang kena kepada ibu saya ya kan, kayak cancer ataupun jantung ataupun stroke, nah gimana tuh, udah nggak mampu kerja lagi, terus income-nya siapa yang mau gantiin ya kan. Ya apa yang dilakukan oleh orang tersebut atau keluarganya? Ya paling minjem kemana?
minjem ke keluarganya, minta tolong bantuan keluarganya, minjem ke bank, jual aset, jual emas itu kalau ada, dan kalau ada yang mau beli. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa artis ya. Kenapa saya ambil artis? Karena mungkin lebih mudah Anda kenali ya kalau artis yang saya pasang di sini. Ya, tapi Bapak Ibu, yang namanya sakit kritis itu 90% orang-orang di seluruh dunia itu akan alami sebelum mereka meninggal. Cuma tinggal waktunya kita nggak tahu kapan, ya kan Bapak Ibu ya. Ini seorang Eki Soekarno, dia mengalami koma karena infeksi paru dan jantung, ya kan. Nah, kebayang nggak selama dia dirawat dan setelah dia sehat, dia akan susah untuk bekerja normal, sehingga bagaimana dengan income-nya dia. Begitu pula yang dialami oleh Gugun ya, dia mengalami kecelakaan, dia koma ya, hartanya udah habis untuk biaya pengobatan, dia ditinggal istrinya lagi. Waktu itu dia digugat cerai oleh istrinya. Nah, apa yang terjadi dengan Julia Perez ya, sama ya, dari seorang artis yang benar-benar asetnya di mana-mana ya, akhirnya habis-habisan dia untuk biaya kankernya dia ya Bapak Ibu ya. Bahkan seorang Michael Schumacher itu pembalap F1, dia koma 6 tahun loh Bapak Ibu ya. Dia sekarang katanya sudah siuman, tapi tentu saja dia belum bisa normal seperti sebelumnya. Kebayang nggak Bapak Ibu, otak kita nggak dipakai selama 6 tahun. Apa yang terjadi ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, apa yang terjadi atau bagaimana nih caranya ketika seseorang mengalami yang namanya income-nya itu sudah hilang seperti itu ya. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan, saya akan jelasin beberapa hal penting kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang mereka itu di usia produktif ya, mulai di usia 23 tahun mereka mulai bekerja, berjuang ya, tingkat kehidupannya mereka makin lama makin naik ya. Dari tadinya mereka berjuang ya, gaji mungkin 5 juta, 6 juta ya kan, masih fresh graduate. Kemudian mereka bekerja dengan baik, berbisnis dengan baik, tingkat kehidupannya mereka naik lagi ya, menjadi berkecukupan. Artinya dia mungkin sudah bisa jalan-jalan ya, misalnya ke Bali ya kan, atau ke Labuan Bajo ya kan. Nah, kemudian naik lagi nih ya, dapat promosi dari kantor ya, bisnisnya juga makin gede lagi, sehingga dia mencapai tahap yang namanya berkelebihan ya. Artinya jumlah income pemasukan dia jauh lebih besar daripada pengeluaran dia, sehingga dia mampu untuk menginvestasikan ya uang yang dia miliki itu kepada aset-aset, misalnya dia beli properti, dia beli saham dan seterusnya ya. Bahkan banyak orang yang mencapai kehidupan mewah ya kan, contoh siapa ya, Syahrini atau Maya Estianty. Nah, ketika seseorang menapaki perjalanan kehidupan dia ya, itu dia bekerja kan, man works ya. Ketika dia bekerja, dia mendapat imbal balik dari apa yang dia kerjakan tersebut. Tetapi sayangnya yang namanya kehidupan itu ada namanya resiko. Risiko itu kita nggak bisa tahu datangnya di mana. Bisa terjadi kayak ibu saya di usia 68 tahun, bisa terjadi seperti agent saya di usia 24 tahun, atau di usia berapa aja kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Kita jangan pernah jumawa ya bahwa kita sehat-sehat aja selamanya. Nggak tahu loh Bapak Ibu. Ya apalagi di tengah COVID kayak begini, kiri kanan ya, depan belakang tiba-tiba ada yang positif, tiba-tiba ada yang meninggal ya Bapak Ibu ya. Hanya karena anugerah Tuhan saja kita masih bisa ada sampai saat ini. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang mengalami namanya risiko ya? Tentu saja income-nya dia langsung berhenti, seperti Gugun tadi ya, Gugun Gondrong atau Michael Schumacher tadi ya kan. Nah, sehingga bola kehidupan dia, bola lifestyle-nya dia itu bisa saja turun, menggelinding ke bawah ya Bapak Ibu, bahkan banyak yang mencapai titik nol, bahkan minus. Nah, gimana nih caranya sehingga lifestyle atau bola kehidupan dia itu atau aset-aset yang dia punya itu tidak dijual atau tidak hilang karena menutupi biaya hidup. Makanya orang penting punya yang namanya segitiga proteksi ya. Ketika seseorang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja karena resiko sakit, man works-nya udah nggak bisa, maka muncullah yang namanya money works. Nah, money works bisa Anda dapatkan ya berbagai pilihan. Contoh misalnya ya udah saya mau beli properti aja ya sebagai dana cadangan, atau saya mau nabung aja deh, deposito aja deh
ya kan? Nah, tapi ada orang-orang yang smart, yang bijaksana mengelola keuangan, mereka tidak mau menanggung sendiri risiko yang kita nggak pernah tahu kapan terjadinya dan berapa besar efeknya, sehingga mereka punya yang namanya proteksi income atau asuransi sakit kritis, ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Manworks itu artinya ketika seseorang dalam kondisi fit ya, sehat ya, dia mampu untuk bekerja sehingga dia mampu untuk menopang biaya-biaya ya. Biaya misalnya untuk biaya orang tua dia, ya kalau dia udah punya anak, biaya untuk istri dan anak-anak, makan, minum, air, listrik ya kan, cicilan rumah, cicilan mobil dan seterusnya. Nah, tapi apa yang terjadi ketika muncul yang namanya risiko itu ya, seseorang kena risiko, jangan pernah jumawa bilang saya nggak mungkin ya kena yang namanya cancer, nggak mungkin, saya masih muda, nggak mungkin kena yang namanya stroke. Oh, jangan pernah berpikir seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan baca informasi betapa banyak orang-orang muda yang kena ya risiko seperti itu. Nah, kalau misalnya risiko itu datang sehingga dia tidak mampu lagi untuk mengangkat beban biaya-biayanya, bagaimana dong? Nah, ketika hal itu terjadi, money works ya, ketika man works-nya sudah tidak bisa bekerja lagi, sekarang money works-nya, proteksi income-nya dia yang bekerja menopang biaya-biaya itu, sehingga dia tidak perlu kehilangan atau menjual aset-aset yang ada atau mencairkan deposito. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kalau seseorang mengalami sakit kritis, contohnya misalnya dia kena yang namanya kanker, stroke, jantung, gagal ginjal, koma, meningitis dan lain sebagainya. Kalau untuk pengobatan sakit kritisnya itu dia bisa aja gunakan BPJS ya kan, kayak ibu saya, atau dia menggunakan asuransi dari kantor, contoh seperti seorang direktur yang tadi saya ceritain ya, atau misalnya dia sudah punya asuransi kesehatan pribadi. Nah, pertanyaannya saya, itu kan untuk biaya pengobatan. Nah, untuk biaya hidupnya gimana? Apakah yang bersangkutan masih dapat bekerja normal? Bagaimana kondisi keuangan? Sedangkan dia udah nggak bisa kerja normal untuk certain time. Biasanya sih 5 tahun ya seseorang untuk benar-benar pulih ya, terutama cancer. Kalau jantung mungkin sekitar 2-3 tahun ya. Nah, dari mana uang untuk biaya hidup dia? Untuk biaya makan, air, telepon, listrik ya kan? Apa dia harus cairkan deposito? Apa harus dia jual rumah dan aset-aset lainnya? Nah, bagaimana solusinya? Nah, setiap orang tentu saja ya, termasuk saya, ingin jika terjadi risiko, duit saya, harta saya aman. Tapi kalau tidak terjadi risiko, duit dan harta saya juga aman. Ini pasti pemikiran Bapak Ibu ya, sama seperti saya tentu saja. Nah, kita punya semua jawabannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau klaim ya, kalau terjadi risiko dan klaim itu uang pertanggungan cair. Nah, kalau seandainya tidak klaim, duit Bapak Ibu yang disetor itu dibalikin semuanya. Jadi ini programnya hanya titip dana saja. Dan kalau Bapak Ibu dikasih umur panjang sama Tuhan ya, Prudential akan ngasih bonus loyalty ya, loyalty bonus uang pertanggungan cair. Nah, bagaimana cara kerja produk ini yang kita sebut dengan PCB 88 ya? Jadi Bapak Ibu cukup titip ya, bukan bayar atau suatu pengeluaran, bukan, hanya titip dana saja. Dalam waktu Bapak Ibu bisa cicil dalam 5 tahun ya. Tahun pertama Bapak bayar, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Mulai dari saat sudah dibayar, polis dan approve, itu sudah jalan yang namanya perlindungan. Jadi titip dana ya, Bapak boleh cicil dalam 5 tahun, itu di cover dalam waktu 20 tahun ya. Nah, di tahun ke-20 Prudential akan ngasih alternatif nih ya. Nah, Bapak Ibu sudah 20 tahun nih, Bapak Ibu kalau mau tarik dana yang dititip tadi, yang di store ya dalam waktu 5 tahun, silakan aja kita balikin full kalau misalnya sehat-sehat aja. Nah, tapi kalau Bapak Ibu bilang, aduh saya masih muda nih ya, saya justru takut nih risiko itu nanti datangnya belakangan, ya udah biarin aja deh seperti itu. Nah, berarti Bapak Ibu tidak tarik duitnya, tapi tetap di Prudential dititipin dananya, sehingga tetap lanjutkan perlindungan sampai dengan 88 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu masih juga sehat-sehat aja di usia 88 tahun, uang pertanggungan itu pasti cair ya, dapat bonus loyalty ya sebesar uang pertanggungan, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, produk ini
begitu Bapak Ibu setuju ya approve oleh Prudential, jika dalam waktu 90 hari setelah polis approve terjadi resiko seperti yang saya bilang tadi ya, terdiagnosa lah kayak ibu saya cancer atau kena masalah di jantung dan harus bedah jantung lah, atau meningitis lah kayak Glenn Fredly atau Olga Saputra, itu udah langsung cair dananya Bapak Ibu. Tergantung berapa besarnya UP, 1 miliar, 2 miliar ya Bapak Ibu. Nah seperti ini, jadi nggak ada ruginya kan Bapak Ibu ya, cuma Anda titip dana aja di Prudential, anggap aja dana itu Anda peruntukkan untuk berjaga-jaga, toh duitnya juga buat Anda sendiri ya kan, pasti Anda dapatkan kembali semuanya. Nah seperti ini, jadi kalau Anda bilang, oh 5 tahun terlalu pendek, saya mau 15 tahun aja, saya masih muda, ya silahkan. Tapi yang paling manfaatnya maksimum itu sebenarnya adalah 5 tahun Bapak Ibu ya. Kalau mau 5, 10 atau 15 tahun boleh aja ya. Nah, itu di cover sampai dengan usia 88. 88 ketika Anda masih sehat, cair juga. Jadi ini perlindungan seumur hidup ya. Nah, tadi saya bilang jika terdiagnosa sakit kritis, nasabah terima santunan 100%. Bahkan ada bonus 10% ya kalau untuk pasang ring ya. Bonus angioplasti, itu angioplasti adalah pasang ring di jantung. Jadi kalau Anda ambil uang pertanggungan 1 miliar ya, misalnya harus pasang ring, ya Prudential cairkan tuh tanpa mengurangi uang pertanggungan untuk 100 jutanya. Nah di usia 88 santunan pasti cair ya kan. Sedangkan kalau Anda mau untuk tarik dana, saya lagi butuh banget nih duitnya di tahun ke-20, ya silakan aja ditarik semua yang Anda store tadinya ya, apakah yang tadi di store di 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun ya. Nah kalau seandainya seseorang meninggal ya, uang pertanggungannya juga cair ya 100%. Ini kalau meninggal nggak tunggu sampai 90 hari, 24 jam setelah polis issued ini langsung cair. Atau kalau meninggal karena kecelakaan sebelum usia 70, bahkan 3 kali lipat dari uang pertanggungan itu dibayarin oleh Prudential. Nah kalau Anda klaim atau tidak klaim, dana pasti cair. Nah pertanyaan saya, ruginya di mana Bapak Ibu? Ya kan? Nah, sekarang mari kita bandingkan. Kalau Anda pikir ya udah saya mau sendiri aja deh untuk dana jaga-jaga ini, dana backup ini saya mau taruh aja di deposito di bank. Ya boleh aja, tapi kita udah hitung ya Bapak Ibu ya. Semakin Anda muda dari usia yang saya berikan ini, tentu saja selisih antara PCB 88 dan deposito di bank itu pasti jauh lebih tinggi ya. Nanti detailnya kalau Bapak Ibu tertarik saya akan hitungin satu-satu ya kepada Bapak Ibu sesuai dengan usia saat ini. Ini contohnya seorang pria berusia 48 tahun, dia tidak merokok ya. Dia punya 2 pilihan untuk dana backup jaga-jaga jika terjadi risiko sakit kritis ya kan. Untuk pengganti income-nya dia ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk biaya hidup dia beli obat, vitamin dan sebagainya. Ya dia mau minta ke siapa? Tidak mungkin kan Bapak Ibu ya. Dia menghibah-hibah kepada orang lain. Ya siapa juga mau kasih dia? Paling orang ngasih berapa sih? 1 juta, 2 juta? Ya itu udah tinggi ya Bapak Ibu ya. Kita harus take care untuk diri kita sendiri. Ya. Nah, kalau misalnya si Bapak ini ya dia depositokan aja 414 juta 700 dalam waktu ya. Karena kan dia setor nih ya. Tiap bulan dia setor tiap tahun dia setor 82 juta. Jadi akan total setelah 5 tahun dana yang dia setor ini tentu saja sudah memenuhi 82 juta ya, 83 juta lah ya, dikali 5 tahun ya itu udah mencapai 414 juta. Nah kalau dia kan berarti cover ya dari usia 53 ya sampai dengan 88 tahun, anggap aja dia taruh di situ ya, di deposito itu ya selama 420 bulan. Nah total deposito net ya, bunga deposito dikurangi dengan pajak deposito itu 879 juta. Sedangkan kalau dia ambil produk PCB 88 ya, dia setor 5 kali ya, dia bayar tahunan, ini dia hanya bayar, dia setor dana 414 juta total ya, dia boleh cicil 5 kali. Sedangkan nanti di usia 88 dia akan cairkan dana 1 miliar ya, sama-sama di usia 88. Kalau deposito jumlahnya 879, kalau di PCB 88 jumlahnya 1 miliar ya. Di PCB 88 aja Anda sudah jauh lebih untung dibanding dengan deposito biasa. Belum lagi kalau taruh di bank kan, kalau misalnya terjadi resiko cancer ataupun harus bedah jantung, meningitis,
Berapa dana yang bisa ditarik? Ya sudah, kalau misalnya baru store 82 juta, ya udah dananya itu aja. Tapi kalau prudensial berapa? Ya langsung cair tuh 1 miliar ya. Bahkan ketika dia mau angioplasti lagi, cair lagi 10%-nya dari uang pertanggungan. Ya kan, luar biasa nih menurut saya Bapak Ibu ya. Sangat-sangat tidak sebanding. Anda menurut saya sangat-sangat rugi ya kalau Anda tidak ambil produk ini. Udah dia jauh lebih untung ya kalau Anda taruh di deposito aja dalam jangka panjang, jauh lebih untung di PCB 88. Belum lagi yang namanya resiko, udah di cover semuanya sama PCB 88. Nah, kalau Anda bilang, waduh kegedean bagi saya untuk 82 juta per tahun. Oke, kita kecilin ya. Berarti nanti UP-nya dikecilin. Ya, UP yang saya buat di sini adalah 500 juta. 500 juta berarti hampir separohnya ya. Anda setor totalnya itu adalah 207. Dari mana 207 ya? 41 juta tiap tahun store dikali 5 itu 207 juta ya kan. Antepin aja dia di deposito ya, sampai dengan usia 88 itu 439 juta. Dana dari 207 ditaruh deposito, udah diemin aja, nanti di usia 88 menjadi 439 juta. Sedangkan kalau Anda taruh ya dalam waktu setelah dalam 5 tahun taruh 207 juta, itu di usia 88 sudah menjadi 500 juta. Itu aja udah ada selisih sekitar 60 juta. Tetap lebih untung Anda taruh duitnya di PCB 88. Belum lagi PCB 88 ya, ketika orangnya kena sakit kritis ya udah cair tuh 500 juta. Atau misalnya tiba-tiba dia meninggal ya kan, bagi keluarganya udah dapet duit tuh. Jadi dia bisa membantu orang lain juga. Kalau misalnya Anda merasa saya udah cukup lah ini dan itu, ya duit Anda bisa kan untuk membantu orang lain. Misalnya Anda mau bikin sekolah, panti asuhan dan lain sebagainya ya kan, ini benar-benar gak ada ruginya Bapak Ibu ya. Oke, nah kenapa saat ini adalah saat terbaik ya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya adalah jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit ya, sakitnya ringan ataupun sakit kritis, kalau dia mau berobat ya silakan aja, mau pakai BPJS boleh seperti ibu saya, atau mau pakai asuransi kesehatan kantor seperti nasabah kami tadi yang saya cerita ya kan, untuk rawat inap pembayaran rumah sakitnya ya. Nah, sedangkan untuk proteksi income dia ya, untuk cover biaya-biaya sakit kritis, karena ini bentuknya sekaligus cair dalam sekaligus gitu ya, langsung cair 1 miliar, langsung cair 500 juta, langsung cair 5 miliar, contoh seperti itu namanya santunan sakit kritis ya Bapak Ibu ya, yang diperlukan pastinya untuk biaya hidup ya kan. Nah, kemudian juga dibanding dengan deposito bank dengan bunga saat ini 4% setiap tahun, masih lebih tinggi Bapak Ibu PCB 88. Tadi kita udah lihat perhitungannya ya. Jadi nasabah perlu ambil produk ini karena tidak ada ruginya sama sekali. Bahkan compare kepada deposito, PCB 88 jauh lebih untung. Dana setorannya juga dijamin balik 100% ya. Bapak Ibu bisa ambil di tahun ke-20 ya kan. Anda bayar 5 tahun, cover 20 tahun loh Anda dijagain. Setelah 20 tahun Anda boleh ambil tarik dana gitu kalau Anda mau, atau lanjutin lagi ya. Nah, ambil sekarang ya, mumpung saat ini Bapak Ibu sehat ya, tidak ada tes rapid reaktif dan tes swab positif ya. Jika ada hasil tes swab positif, sudah pasti belum tentu bisa diterima Bapak Ibu ya. Ambil juga sekarang karena saat ini Prudential lagi ada promo non medical check up. Jadi saya bantu ya Bapak Ibu ya untuk pemrosesannya. Ini contoh seorang nasabah ya, dia jumawa, merasa saya sehat aja ya kan, ditawarin tunda, akhirnya satu kali ya udah saya mau masuk. Nah begitu dia mau masuk, ternyata ada satu kegiatan dia harus ikuti, dia harus tes swab, ternyata swabnya itu positif dan Prudential tahu, sehingga dia punya pemrosesan untuk asuransi itu ditolak. Apakah bisa diterima nanti? Ya belum tentu juga ya. Dia harus medical check up lagi, dan hasil medical check up itu harus lebih baik, dan di paru-parunya tidak ada flek paru. Kalau ada flek paru itu pasti ditolak Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, demikian penjelasan saya. Gimana kalau kita coba aja dulu masukin proposalnya ya, karena kemungkinan Anda diterima juga masih 50-50 nih. Dari satu hari ya, ribuan proposal yang masuk itu hanya sekitar 50-60% aja yang bisa diterima, yang lainnya banyak yang ditolak, apalagi di masa seperti ini
Ya, kita coba dulu masukin Bapak Ibu ya. Kalau sudah di-approve, baru Bapak Ibu bisa bayar untuk pemrosesan selanjutnya. Terima kasih.